Karena ada banyak pertanyaan mengenai Tuhan Yesus tentang kemanusiaannya, maka saat ini saya akan menjelaskan dari jalur kemanusiaannya, agar supaya kita pahami dan mengerti, merenungkan kembali bahwa Yesus adalah benar-benar manusia yang hadir di bumi, yang datang untuk menyelamatkan kita semua. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia menjadi Tuhan. Menurut Alkitab, Yesus dalam jalur manusia adalah 100% manusia sejati, yang lahir dari perawan Maria, memiliki tubuh fisik, merasa lapar, lelah, dan emosi, namun tanpa dosa. Ia disebut sebagai anak manusia dan keturunan Daud atau Abraham untuk memenuhi nubuatan Mesias, menjadi imam agung yang berbelas kasih, dan menjadikan kurban sempurna bagi dosa manusia. Kita lihat dari jalur manusianya. Yang pertama adalah dia lahir secara manusia. Yesus dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan seorang perempuan, Maria, menjadikan keturunan Daud dan Abraham secara fisik. Jadi dia lahir dari seorang perempuan dalam Galatia 4 ayat 4. Menjadikannya keturunan Daud dan Abraham secara fisik. Tubuh fisik dan keterbatasan. Kita lihat bahwa dari jalur manusia ada enggak tubuh fisik dan keterbatasannya. Yesus memiliki tubuh jasmani yang nyata. Bukan sekedar topeng, ia mengalami yang disebut dengan pengalaman manusiawi. Dia merasa lapar, Matius pasal 4 ayat 2. Ia merasa haus, Yohanes pasal 19 ayat 28. Ia merasa lelah, Yohanes pasal 4 ayat 6. Sedih, menangis, Yohanes 11 ayat 35. Dan akhirnya ia mati secara fisik, 1 Korintus 15 ayat 3-4. Ini membuktikan bahwa fisik atau manusia itu terbatas, dan Yesus sebagai manusia terbatas dalam posisi ini karena dia bisa rasa lapar, rasa haus, dan kemudian dia bisa mengalami kematian. Dia tanpa dosa, meskipun 100% manusia. Yesus berbeda karena ia tidak pernah berbuat dosa. Ibrani pasal 4 ayat ke-15 dan 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Ia menjadikan korban yang sempurna untuk menanggung dosa manusia. Jadi Tuhan Yesus dari jalur manusia mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa manusia. Ia diberi gelar sebagai anak manusia. Yesus sering disebut atau menyebut dirinya anak manusia, menunjukkan pada nubuatan Daniel pasal yang ke-7 ayat ke-13 hingga ayat yang ke-14. Menekan kedudukannya sebagai Mesias dan manusia sejati yang menerima kekuasaan abadi. Tujuan kemanusiaannya. Nah, ini kita perlu melihat tujuan kemanusiaan Tuhan Yesus. Yesus menjadi manusia agar ia bisa mati sebagai manusia sejati, membayar hukuman dosa manusia, dan menjadi perantara imam agung dan mengalami kelemahan manusia. Ibrani pasal yang kedua ayat 17 dan 1 Timotius ayat 2. 1 Timotius ayat yang kedua, 1 Timotius 2 ayat yang kelima itu menunjukkan bahwa dia adalah perantara di dalam kemanusiaannya dengan Tuhan. Jadi dalam tujuannya untuk menjadi manusia supaya dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dia merasakan apa yang dialami oleh manusia. Sebabnya dia menjadi manusia. Kalau dia tetap Allah atau dia tetap Tuhan, maka dia tidak akan merasakan apa yang apa yang manusia rasakan. Itu sebabnya Yesus benar-benar ketika datang ke dunia, dia benar-benar adalah manusia sejati. Percayalah,